Hari Ahad tanggal 8 September 2024 sesuai dengan schedule yang sudah disampaikan sebelumnya, berkesempatan alhamdulillah untuk berdiskusi dengan saudara kami Pak Guru Gembul. Gak apa-apa dipanggil Bapak ini? Gak apa-apa. Kalau di podcastnya Bang Haji Romaira mah Kang Guru soalnya. Iya. Gak usah, Pak Guru gak apa-apa. Juga sudah bersama kami Gus Wafi. Insya Allah kita hari ini akan berdiskusi dengan judul seputar isu nasab dan isu keislaman. Sebelum ini, latar belakang kenapa kami mengundang saudara kami Pak Guru Gembul, karena beliau mengatakan juga beliau punya saham besar dalam isu nasab ini, dan insya Allah kita ingin berdiskusi dengan suasana yang cukup kekeluargaan baik, alhamdulillah. Di awal sesi nanti kita akan awali dengan Pak Guru, kita berikan waktu selama kurang lebih 30 menit. Beliau akan menyampaikan materinya, juga mungkin unek-uneknya kita berikan waktu selama 30 menit. Setelah itu sesinya akan dua arah. Baik, ada pembukaan mungkin dari Pak Guru. Langsung aja ya. Langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita seperti yang tadi saya sampaikan di belakang, bahwa kita tidak mungkin berdiskusi secara kekeluargaan. Di sini laki-laki semua, nggak ada anak-anaknya, ya nggak disebut kekeluargaan. Tapi gini, saya ingin menegaskan bahwa polemik nasab ini, kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah polemik tentang sentimen-sentimen, bukan polemik terkait dengan akademik. Jadi kalau misalkan kita mau jujur, dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling menghujat satu sama lain terkait dengan nasab, berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad dan mengakses kitab-kitabnya Robitoh Alawiyah? Sedikit sekali. Jadi yang benar-benar berdiskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen. Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya. Dan ini saya mohon maaf kepada pihak Robitoh Alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi, atau beberapa di antara pihak dari Robitoh Alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya. Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah, ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Gak ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu, karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca. Dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab. Itu sedikit sekali. Yang Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik, dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan, antara orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf, dari orang-orang habaib. Coba misalkan saya berdiri, kamera tetap masuk ya. Saya ingin menyatakan seperti ini. Sebelum tahun 2000-an, habaib di Indonesia itu sudah ada. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada. Dan profesi mereka sangat bervariasi. Status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri. Indonesia punya yang levelnya habaib. Dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser. Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang, karena itu kan Habib. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin
menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya. Tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Baraya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuman saya? Dan saya katakan lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf. Dalam konteks ini pihak Robitoh Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin. Karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi. Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Kemudian lihat misalkan kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat atau yang lebih plural. Mereka sakit hati melihat itu. Karena apa? Karena betapa feodalisme di antara kaum muslim masih terjadi. Ada orang
yang diciumi kakinya. Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental. Katakanlah kelompok Salafi yang kita sebut sebagai Wahabi misalkan. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib. Dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Jadi jangan dulu ada cerita bahwa intelijen masuk ke sini, ya mungkin itu belakangan. Jangan dulu cerita bahwa ini asing masuk ke sini, ya jangan, belakangan aja dulu. Kita introspeksi. Karena kalau misalkan kita mau maju, kita harus cari solusi. Bagaimana cara kita menemukan solusi? Ketahui masalahnya. Bagaimana cara kita mengetahui masalahnya? Kita berani untuk introspeksi diri. Saya selalu menyatakan, mempopulerkan kepada orang lain, ayo kita introspeksi diri. Kaum muslimin, kenapa sekarang terpuruk? Kaum muslimin, kenapa ketinggalan zaman? Karena setiap ada bagian dari kaum muslimin yang disakiti, kita salahin pihak lain. Ketika Indonesia tidak maju, apa yang dinarasikan? Oh, karena ini adalah konspirasi elit global, konspirasi Yahudi, ini Amerika Serikat yang keji dan sebagainya. Ya iya, katakanlah memang seperti itu. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang gagal itu kemudian menyalahkan pihak lain. Kalau kita gagal dalam permainan sepak bola, kita nggak berhak untuk nyalahin pemain lain yang lebih bagus. Kalau misalkan kita melihat bahwa Indonesia sekarang carut marut, jelek, terpuruk, tidak memiliki peradaban yang memadai, ketergantungan sama pihak asing, sama Cina, Amerika Serikat dan sebagainya, introspeksi diri, mungkin kitalah yang salah. Bukan lalu kita menyalahkan pihak lain. Nah, termasuk juga dalam hal ini Rabi'atul Alawiyah, kalau misalkan mau berbicara tentang polemik nasab ini, tolong pikirkan, jangan, oh ini adalah gara-gara konspirasi, bukan. Ini gara-gara introspeksi aja, saya mohon. Introspeksi aja bahwa di antara kita memang ada orang-orang yang seperti itu. Dan ketika tesis Kiai Imad itu lahir, muncul, akhirnya mengemuka, sentimen-sentimen itu bertebaran di mana-mana. Anti komunis Yaman, imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Sentimen itu muncul jelas jauh dari studi akademik, jauh sekali dari nuansa-nuansa atau ekosistem ilmiah, jauh sekali dari situ. Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah, karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi video-video bertebaran, ditambah lagi video-video yang lain. Misalkan muncullah video yang kemudian saya juga tampilkan kemarin. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib, kan beliau Habib Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Itu pernyataan tekstual harfiah, literlaksnya seperti itu.
Jadi bayangkan kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi. Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi, dan di zaman Nabi diketahui secara persis bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi. Setiap ada musyawarah, para sahabat selalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu ilahi atau ini adalah pendapat pribadi?" Kalau pendapat pribadi, ayo kita diskusikan. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahkan Nabi mengalah dari orang-orang yang mengkoreksinya. Waktu perang Uhud, kenapa kalah? Karena Nabi punya strategi, dibantah. Mendingan gini aja. Yang dijalankan bukan strategi Nabi, tapi adalah strategi para sahabat. Kalah beneran. Dan Nabi pada waktu itu tidak pernah menyalahkan. Demi Allah, tidak menyalahkan para sahabat yang mengusulkan strategi itu. Artinya apa? Ya, Nabi ikut musyawarah itu, Nabi kalah dalam perdebatan dan diskusi itu, kemudian setelah itu ya sudah dibiarkan, dianggap sebagai bagian dari keputusan bersama. Ketika kalah, Nabi tidak pernah menyalahkan mereka semua. Ini Nabi. Lalu tiba-tiba muncul orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Alaidrus. Itu videonya sudah viral. Saya yakin banyak di antara orang-orang di sini juga sudah melihatnya. Nah, kalau misalkan dari Ba'alawi tidak menyaksikan itu, tidak apa-apa. Kalau misalkan di antara Ba'alawi, di antara orang-orang itu lepas tangan dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi pahamilah bahwa kisruh ini, polemik ini bukan dimulai dari adanya gerakan-gerakan intelijen untuk memecah belah kaum muslimin. Sekali lagi, kalaupun itu memang ada, jangan kita jadikan sebagai alasan untuk mencari kesalahan. Jadi, kalau misalkan saya melakukan perzinahan, saya bersumpah saya tidak akan nyalahin setan. Emang kerjaan setan itu untuk membisiki saya untuk melakukan kemaksiatan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan kita dipecah belah, jangan salahkan pihak yang memecah belah. Orang kerjaan mereka seperti itu. Salahkan diri kita kenapa kita bisa dipecah belah. Dan lagi-lagi ini jauh dari sentimen akademik. Makanya kalau misalkan kita ngadain debat publik misalkan yang seperti ini, saya pastikan, saya berani bilang, kalau misalkan kita mengadakan debat publik sampai 100 kali di berbagai universitas terkemuka, polemik ini nggak akan berakhir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri adalah yuk introspeksi sama-sama, hentikan narasi-narasi di media sosial terkait dengan privilege dan penghinaan terhadap orang-orang yang dianggap suci dan orang-orang yang dianggap bersih di Indonesia di luar Ba'alawi. Coba, misalkan Baraya di sini, saya minta maaf, tapi coba langsung rasakan bagaimana sikapnya ketika ada orang yang mengatakan seperti ini. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Ada narasi seperti itu disebutkan, dipopulerkan oleh kalangan mereka sendiri. Jadi ketika polemik ini mengemuka, mereka langsung ngomong, jangan tetap jangan kritik habaib, karena sorbannya, pecinya kiai-kiai itu derajatnya lebih rendah daripada kakinya Habib-Habib Ba'alawi itu yang tukang narkoba, yang tukang zina, tukang maksiat. Coba, orang kampung belajar Iqra. Orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Bahwa kemudian Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Coba kalau misalkan kita ikut pengajian, kita ketemu sama orang yang kita salim tangan karena menganggap ilmunya luar biasa, memberikan kontribusi kepada kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada kita, lalu dikatakan bahwa mereka itu nggak seberapanya dibandingkan dengan Habib paling bodoh. Bisa nggak merasakan penderitaan dan sakit hati yang luar biasa dari situ? Dengan sakit hati yang besar itu, maka debat-debat kayak gini anfaedah.
Karena apa? Yang dibangun bukan studi akademik, bukan. Tapi sentimen-sentimen sejak awal. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Kalangan nasionalis sakit hati, kalangan tradisional sakit hati, kalangan fundamentalis sakit hati, mau yang liberal sakit hati, yang radikal juga sakit hati melihat fenomena semacam ini. Jadi please lah, saya demi Allah, atas nama Allah saya katakan bahwa saya datang ke sini untuk menghentikan polemik ini. Saya berharap saya bisa. Tapi untuk menghentikan polemik ini bukan dengan debat, bukan dengan diskusi. Tapi ayo kita sama-sama hentikan yang seperti itu. Kemudian kemarin Pak Fikri Syahab mengatakan kepada saya bahwa kami sebenarnya lepas tangan terhadap kelompok-kelompok habaib yang seperti itu, karena kami adalah ormas penulis nasab saja, dan kami tentu saja tidak memiliki otoritas untuk ngurusin apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat, misalkan seperti itu. Ya kalau memang seperti itu sampaikan kepada publik, bukan kemudian melakukan pembelaan-pembelaan. Kalau misalkan kemarin Pak Haji Roma Irama mengatakan bahwa saya pernah ditawari sertifikat habaib, bukan dicaci maki. Kenapa tiba-tiba muncul di media-media itu, ini orang yang sudah sepuh, ini orang yang sudah ini, tapi kenapa malah seperti ini, suul khotimah dan sebagainya? Bukan. Jujur saja, kalau misalkan kita mau tahu, pencatatan nasab Ba'alawi itu sangat rapihnya itu pas zaman Pak Taufik Asgaf sekarang kan. Sebelum itu kan masih banyak yang gonjang-ganjing kesana-kesini. Bahkan Ba'alawi sendiri pernah memergoki ada beberapa orang yang menjual sertifikat nasab itu kan. Nah itu kan harusnya memang diakui dan kemudian mengatakan oke, kami akan melakukan hal yang lebih baik lagi terhadap pencatatan nasab ini. Bukan justru malah mencaci maki, marah-marah di media sosial terkait dengan masalah yang seperti ini. Ini justru akan memperkeruh. Sekarang Ba'alawi musuhnya jadi banyak, dan mereka bukan hanya banyak, mereka banyak marah, ketakutan di sisi yang lain. Sehingga apa? Kemarin waktu ada pertikaian di Karawang atau Tangerang itu yang kiai katanya digebukin sama kelompok Ba'alawi, sama kelompok Habib. Itulah yang akhirnya menyebabkan Robitoh Alawiyah dianggap begitu mengerikannya. Pak Guru Gembul, please lah, saya punya firasat buruk, jangan berdebat datang ke mereka. Mau menang, mau kalah, tetap genjur, bonyok mukanya. Jangan salahkan mereka. Demi Allah, jangan salahkan orang yang menyarankan itu, karena sudah ada wujudnya. Sudah ada kiai dan banser yang memang digebukin. Sama siapa? Sama habaib. Sama orang-orang muhibin. Itu memang nyata, itu memang benar. Dan itu divideokan dan viral, dan banyak orang yang menyaksikan. Jadi sekali lagi, ketika sekarang Ba'alawi, ketika habaib di Indonesia itu digonjang-ganjing dengan begitu banyak isu, please introspeksi diri. Dengan cara itulah kita bisa menghentikan polemik. Kita bisa membangun bangsa yang lebih baik. Kita bisa membangun peradaban yang lebih besar. Kalau setiap orang insaf atas apa yang harus dia lakukan dan apa yang selama ini sudah dia lakukan. Saya yakin semuanya baik-baik saja. Ketika saya misalkan datang dan ketemu dengan Gus Wafi secara langsung, kok orangnya lucu ya? Dengan Pak Syahab, lah kok orangnya ramah ya? Kenapa gak seperti bayangan saya sebelumnya? Nah, jangan salahkan bayangan saya sebelumnya karena apa? Ya karena memang sudah terjadi seperti itu. Makanya untuk Robitoh Alawiyah saya minta, ini mah sebagai saran dari seorang yang lihat realitas, ini saran. Nyatakan kepada publik misalkan bahwa kami lepas tangan dari tindak tanduk yang sangat kontroversial dari kalangan habaib itu, bahwa kami memang tidak bisa apa-apa. Sampaikan aja kepada publik. Kalau misalkan kemarin kemudian Gus Wafi mengatakan di videonya bahwa ini sebenarnya gara-gara ada Habib-Habib dari kalangan muda yang ilmunya belum banyak, tapi kemudian ini bukan sesederhana itu. Kalau misalkan 1-2 Habib mungkin seperti itu, tapi kalau misalkan banyak, ini mungkin ada masalah kaderisasi. Jadi mungkin Pak Habib Bahar dan lain sebagainya itu, sejak dia umur 4 tahun, sejak dia melihat dunia, kakinya sudah dicium, tangannya sudah dicium, apa-apa sudah dilayani. Sehingga dia menjadi korban dari otoritas palsu yang dia rasakan selama ini. Mungkin saja. Jadi kaderisasi dalam hal ini, kemudian pendidikan dalam hal ini, sejak awal mari kita perbaiki sama-sama. Sekali lagi ya, kritik saya ini di depan Robitoh ini bukan karena kebencian, bukan karena apa, tapi ayo kita perbaiki sama-sama agar polemik ini selesai.
Polemik ini selesai dengan cara apa? Akhlak yang baik, tunjukkan kepada masyarakat kontribusi kita pada masyarakat, bukan kontroversi kita pada masyarakat. Selanjutnya kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini Pak Guru. Unek-uneknya sudah. Sudah terluapkan unek-uneknya, alhamdulillah. Belum 30 menit ya? Belum 30 menit. Mau ditambah lagi? Ya sudah, nggak usah. Nggak apa-apa. Baik. Dan ini kita apresiasi. Ketika seseorang menyampaikan keresahannya, maka tugas kita adalah memahami, bukan menghakimi keresahan seseorang. Lalu ketika keresahan itu disampaikan ke publik, maka publik juga mungkin akan menilai apakah saya punya keresahan juga perspektif yang sama dengan apa yang disampaikan seperti misalnya Pak Guru Gembul. Dan kita juga mendapati hal yang sama. Jangankan masyarakat umum, Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Jumlah Alawiyin dulu dengan sekarang jauh berbeda. Kalau misalnya kita punya permasalahan ini, dulu Alawiyin jumlahnya sedikit, pendidikannya terbatas, terkontrol, sirkuitnya tidak terlalu luas, turunannya bisa diukur dari bagaimana ayah dan ibunya. Kita sekarang hidup di generasi di mana jumlah Alawiyin begitu banyak, pendidikannya beragam, tinggalnya juga beragam di berbagai negara, menerima informasi yang beragam, dan permasalahan mereka sama dengan permasalahan di masyarakat. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, si ini narkoba non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kami pikir tadi akan full 30 menit unek-unek tadi itu. Ternyata nggak sampai, alhamdulillah. Nggak masalah, itu baik sekali. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali, dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robitoh. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robitoh pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robitoh, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah, sebut juga. Gimana Robitoh gitu loh, keresahannya gimana Robitoh? Kok ada ini nih yang begini? Langkahnya Robitoh seperti apa? Bagaimana cara kita melihat Robitoh? Pertama, Robitoh Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyin lainnya. Sudah ada Robitoh Alawiyah dari 1928, bahkan dalam data kami lebih awal lagi, hanya izinnya di 1928. Dan dipandang sebagai induknya dari seluruh Alawi. Alawi ini kayak kita satu ras gitu. Kalau kita ngelihat suku Sunda misalnya, dengan semua keragaman di dalamnya, nah itu ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robitoh begitu. Paguyubannya Alawiyin, dalamnya beragam. Yang masuk partai politik, satu masuk PDI, satu masuk Gerindra, satu masuk P3, PKB, banyak. Beragam sekali.
dan punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang satu orang hukum, dan itu terjadi di Robito Halawiyah sendiri. Kita punya departemen hukum, isinya orang hukum semua. Kita punya departemen media, isinya orang media semua. Berbeda-beda karakternya. Nah, itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robito Alawiyah adalah pertama, apakah Robito Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robito pernah belain dia nggak? Robito pernah kasih bantuan hukum nggak? Robito ini medianya nggak kecil. Ada media Robito Halawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robito Halawiyah. Pernah nggak Robito mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robito jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robito? Kalau misalnya Robito punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyah lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robito harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robito menegur? Pernah. Sekali, 2 kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing, karena individu ini warga negara, bukan warga Robito, gitu. Kalau warga negara ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robito. Memang Robito nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Gitu. Robito tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa, tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robito membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robito itu sendiri. Said Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robito Halawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Said Bahar bin Smith, bukan channel Robito Halawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Sebelum nanti Al-Fakir akan serahkan ke Gus Wafi juga untuk turut menambahkan. Kenapa Robito menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robito menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robito mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainnya, dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robito ya, Robito Halawiyah.
track ke belakang, tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robito sudah menegur, sudah berusaha. Tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan. Ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat. Gitu. Jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya. Tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syihon itu harus mencatat namanya. Karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu, apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thariqah Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Pun yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita mengatasi keresahan tadi. Pertama Pak Guru, sebelum kita masuk pada bagaimana kita menyelesaikan keresahan itu, Robito Alawiyah mengklasifikasi. Pertama ada permasalahan dari isu nasab secara ilmiah. Kita jelaskan secara ilmiah termasuk forum ini. Kami yakin forum ini berfaedah, bermanfaat, apalagi kita bisa mendengarkan keresahan Pak Guru tadi, itu penting. Menyebut nama-nama tadi dengan keresahan tadi itu penting. Bagaimana Robito merespon penting sekali dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sangat berfaedah pertemuan seperti ini. Lalu setelah kita menjawab, menjelaskan dari sisi keilmuan substansi isu nasab, baru kita mulai bergeser. Apalagi ada isu substansi sejarah. Ada yang mempermasalahkan tentang sejarah. Robito harus menjelaskan tentang sejarah itu. Diadakanlah forum sejarah. Kemarin kita mau datang ke UIN Wali Songo. Sudah siap Dr. Alwi Alata sudah ada di Jakarta. Kita sudah siap untuk datang, sudah booking hotel. Nah, buat tim delegasi kita ternyata dibatalkan. Insya Allah kita akan buatkan lagi forumnya, forum sejarah nanti. Kalau tidak dari eksternal, dari internal kita buat. Apa fungsinya? Juga video-video di Nabo TV. Apa fungsinya? Menjelaskan tentang substansi dulu. Tentu ada sentimen. Tentu ada permasalahan akhlak, oknum, dan lain sebagainya. Dan di setiap video kami selalu, kami catat lagi, kami garis bawahi. Setiap statement dari Robito Alawiyah selalu menyertakan di tengah, awal, atau akhir video kritik terhadap internal Alawi. Dari mulai awal kita buat video, Said Fikri Syahab menjelaskan tentang DNA, perhatikan apa yang beliau katakan tentang kritik beliau terhadap Alawi. Cukup tajam. Kita buat video 14 menit, juga menyampaikan kritik untuk Alawi. Gus Wafi bikin video sama kita. Kurang tajam apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah ini Habib-Habib muda yang lebih banyak jadwal ceramahnya daripada jadwal belajarnya. Kami senang dengan kata-kata itu. Kami senang dengan kritik, termasuk yang disampaikan Guru Gembul ini. Robito wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Dan menjadi contoh bagi Alawi bagaimana kita menjadi tolak ukur dari Alawi itu sendiri. Kita nggak anti kritik. Sama sekali, pertemuan ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dan tadi ada beberapa substansi dari Pak Guru dan itu baik sekali. Artinya, tolong apapun yang dijelaskan oleh kami dan Gus Wafi tidak berarti kami membela si oknum. Jangan nanti dipelesetkan kami bela. Kami sama sekali tidak bersedia kalau dikatakan kami membela si oknum. Karena terkait pernyataan tadi Robito, harusnya menyatakan bahwa Robito ini berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Sebetulnya dari konten-konten Robito, surat-surat Robito itu sudah menjelaskan pernyataan itu. Sudah tidak bisa diingatkan, sudah dijelaskan juga tidak diindahkan, dijawab syubhatnya secara resmi juga tidak diperbaiki, bahkan tidak juga meminta maaf kepada masyarakat.
Robito tidak bisa mengambil langkah hukum, apalagi ngebukin orang. Kita semua taat sama hukum, ya. Nah itu kita udah ada penyampaian seperti itu. Untuk kalangan yang biasa nonton Naboy TV, Robito Alawiyah pasti nggak asing dengan Robito Alawiyah mengkritik Alawi, pasti nggak asing dengan itu. Tapi terima kasih banyak, apa yang disampaikan Pak Guru Gembul itu penting sekali. Penting sekali, siapapun yang merasa mungkin sakit hatinya mendengar kritik, masukan seperti itu, ya mungkin itu bagian dari luka yang harus diobati. Ketika beliau mengatakan introspeksi, betul, terlepas dari semua ini yang paling pertama dan kita harus pahami sebagai seorang Alawi adalah introspeksi. Itulah yang disampaikan juga oleh Ketua Umum kita, Habib Taufik. Beliau menyampaikan ini momennya introspeksi. Allah masih sayang. Bayangkan mulai muncul oknum-oknum yang keliru, melenceng ini, terus kita tidak diperbaiki oleh masyarakat misalnya. Kita memberikan teguran tidak diindahkan, masyarakat sekarang peduli dengan itu, kritis dengan itu, akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Kalau Allah biarkan, bisa lebih banyak lagi oknum seperti ini ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dengan kritik-kritik seperti ini. Kritik ini membangun, bukan menjatuhkan. Kira-kira sekian dulu dari kami serahkan ke Gus Wafi, silakan. Boleh. Silakan Pak Guru Gembul. Boleh. Ya, itu mah curhatnya. Ya, silakan mau ditanggapi bagaimanapun, saya juga nggak akan nanggapin lagi. Saya tuh membagi, jadi saya minta waktu curhat untuk itu saja, untuk menyampaikan keresahan dan kemarahan. Nah, sisanya, ayo kita misalkan diskusi terkait dengan yang lebih. Jadi, kalau misalkan habis ngebahas apa yang saya sampaikan, ya boleh-boleh saja. Cuman maksudnya, kita cuman punya waktu sampai jam 12 lah ya, atau mungkin... Iya, soalnya kita kirain tadi kan pemaparan tadi yang harus dijawab. Karena tadi memang nggak ada isu nasabnya belum keluar. Ya, belum. Jadi maksudnya gini, hal paling penting dari kritik terhadap perilaku itu adalah jawaban dari perilakunya, bukan jawaban lisannya. Gitu. Jadi saya sangat berharap bahwa pihak Robito Alawiyah dengan semua komponen, dengan semua kekuatannya itu sampai bisa keliling dunia untuk mengumpulkan kembali manuskrip-manuskripnya itu, mendingan biaya seperti itu digunakan untuk dalam tanda kutip ya, menyelesaikan masalah ini bukan hanya dalam konteks itu, tapi dari konteks yang lebih berbahaya, yaitu sentimen masyarakat. Jadi sentimen masyarakat. Jadi kalau misalkan tadi ini jawaban dari untuk Pak Guru Gembul, ini jawaban untuk ini. Bukan, kalaupun saya terjawab ya gak apa-apa. Bahkan saya sudah dijawab ketika saya datang ke sini, kemudian dikasih makan, dikasih air minum dan sebagainya. Sentimen itu hilang, bahkan sebelum itu pun sebenarnya udah hilang. Tapi jadi sentimen itu dijawabnya bukan dengan kata-kata, bukan dengan lisan, tapi dengan perilaku dan perbuatan gitu. Jadi mendingan kita langsung diskusi soal itu. Tapi kalau misalkan mau ya silakan Gus Wafi, kalau misalkan mau ngomong sesuatu gitu ya. Cuman sangat baik kalau sentimen dibalas dengan ini. Jadi miskin lu. Lah kan dijawabnya bukan dengan apa saya kaya, bukan, tapi dengan bawa ke depan rumahnya bawa pakai Lamborghini gitu kan. Itu jawaban gitu. Iya. Gitulah kurang lebihnya. Setuju, nggak apa-apa, itu statement yang baik sekali. Semua sesi ini nggak ada pertanyaan dari audiens. Tidak ada pertanyaan. Kalau sekarang boleh nggak apa-apa? Enggak, kita jadi nggak konstruktif. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Guru Gembul sebagai tamu dari Robito Alawiyah dan juga Habib Fikri Syahab yang sangat saya ta'zimi. Jadi di sini ada beberapa poin. Saya tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu murni dari pemikiran beliau. Karena yang saya lihat memang pemikiran yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu muncul di beberapa media sosial, sehingga di sini saya anggap Pak Guru Gembul sebagai wasilah untuk menyampaikan hal tersebut. Dan saat ini, bismillah, saya akan menjawab sesuai apa yang saya pahami. Yang pertama, di sini Pak Guru menyampaikan polemik ini tidak keluar oleh Kiai Imad. Polemik ini tidak kemudian keluar dari Kiai Imad. Ini bisa saya benarkan. Mengapa? Karena begini.
pada umumnya orang yang berbuat baik 9 kali, berbuat jahat 1 kali, maka yang diingat adalah yang jahat. Jarang orang mengatakan ketika orang ini berbuat baik 5 kali, lalu kemudian berbuat jahat 1 kali, dia menghargai yang 5. Itu jarang sekali. Umumnya seperti itu. Sehingga ketika Pak Guru mengatakan bahwa ini munculnya bukan dari Kiai Imad, bisa juga saya benarkan. Karena memang Indonesia tentunya yang netizennya terkenal ditakuti di seluruh dunia, ya, itu sangat mempengaruhi pemikiran. Sehingga kadang ada beberapa orang yang menilai sesuatu memang dari media sosial. Tolak ukur kebenarannya dari komentar dan beberapa video yang ditampilkan baik di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika seperti itu dijadikan sebuah hujah, sebuah dalil, maka bisa saya benarkan bahwa dari dulu memang para habaib ada oknum-oknum tertentu yang pastinya ketika oknum itu muncul akan ada beberapa orang yang mengkritik. Nah, tetapi Kiai Imad kemudian memang bukan dari awal sebuah permasalahan, tapi beliaulah yang awal menjadikan wadah mereka semua, begitu. Yang saya pahami Pak Guru ya. Beliau menjadi wadah dari beberapa orang yang dulu-dulunya sudah banyak mengkritik para habaib. Sudah banyak melihat para habaib baik dari oknum-oknumnya atau memang benci secara pribadi. Wallahu a'lam. Kiai Imad di sini sebagai munsyid, pendiri seolah-olah menjadikan wadah sehingga semuanya bersatu di sana. Nah, ketika semuanya sudah bersatu, mulailah kita tahu di media sosial apa saja kritikan yang selama ini terpendam, mungkin kata Pak Guru, terpendam, mereka keluarkan semuanya. Mereka keluarkan. Jadi saya benarkan ketika Kiai Imad bukan pencetus masalahnya, tapi Kiai Imad adalah pencetus wadah untuk mengumpulkan semuanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, anggap saja Kiai Imad adalah salah satu pengkritik. Jadi begini Pak Guru. Awal mula saya terikut masalah nasab ini, saya sudah cerita di Nabawi TV, saya tidak sama sekali mau, karena saya tuh di YouTube biasanya cuma diskusi lintas agama Pak Guru. Saya tidak tertarik untuk masuk di dunia nasab, karena nasab ini dari dulu hingga sekarang itu adalah masalah dapur orang, yang orang luar seharusnya nggak boleh bahas itu. Para ulama itu ada istilahnya nasabah, orang-orang yang ahli memang dalam bidang nasab, sama dengan dokter gigi. Lalu tukang tambal ban ikut-ikut ilmu dokter gigi, ngawur pasti. Nah, nasab ini tradisi di dalam Islam adalah yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri, ulamanya ada sendiri, kitabnya pun ada sendiri. Gak sembarangan. Baru sekarang terjadi ada orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam berbicara nasab, tak pernah tercatat berguru kepada ulama nasab, tak pernah punya karya yang diakui oleh ulama nasab, dia berbicara nasab bahkan sampai taraf membatalkan. Itu yang kemudian menggiring saya untuk harus menjawab statement itu. Loh, kok lucu? Dulu orang yang bisa nasab, membahas nasab, itu minimal pernah belajar kepada guru yang memang mahir dalam hal itu. Itu tradisi kita di pesantren seperti itu. Ketika dia ahli fikih, maka dia itu harus benar-benar tercatat atau terkenal dengan bisa baca kitab fikih. Ketika ditanyakan masalah wudhu dia bisa, batal-batalnya, rukun-rukunnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu yang membuat saya untuk menjawab. Kemudian Habib Rizik banyak melakukan kisruh. Nah, ini yang saya katakan, Habib Rizik ketika dikatakan banyak membuat kisruh atau radikal, ini banyak statement dari banyak orang Islam ya. Bukan hanya orang Islam sebenarnya, orang kafir juga banyak. Karena dia Habib sehingga mereka takut mengkritik. Nah, ini yang saya katakan di awal, orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali, biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas. Dan ketika pembahasan itu sudah ada di media sosial dan berkali-kali, akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Coba tanyakan kepada orang Aceh, kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru
Bisa datang ke sana, saya ada teman-teman yang sampai sekarang melihat dengan mata kepala FPI, saudara. Banyak menyumbangkan dan banyak bencana-bencana yang saya catat. Mereka ada di sana. Kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kok seolah-olah jeleknya saja yang dibahas? Padahal sejauh ini yang saya tahu, Pak Guru ya, yang saya tahu, beliau itu oke lah, mungkin dengan gayanya beliau kasar, kita tidak setuju, oke. Tapi yang saya tahu, beliau itu mengkritik apa? Tempat remang-remang, kezoliman, korupsi. Sama, saya kira beberapa tema sama dengan Pak Guru sebenarnya. Tetapi mungkin karena beliau Habib dan memang banyak media yang kontra, sehingga yang ditampilkan jelek terus. Dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian orang. Itu yang mungkin perlu saya tanggapi. Ada yang mau ditanggapi Pak Guru? Saya meminta sebelumnya, biar kita tetap tidak berdebat kusir dan sebagainya, saya minta sekali lagi, ini mah kita nggak mungkin mereaksi sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik, 1 salah, kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual gitu. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi, saya gak akan berdebat soal itu karena ini adalah fenomena itu direaksi oleh kita. Misalkan kalau fenomena itu memonjokkan kita, misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu bodoh, ilmunya tuh dari Google dan lain sebagainya, maka saya tidak akan membantah dengan oh saya gini, enggak, saya akan tunjukkan bahwa ilmu saya itu sampai taraf ini gitu, bukan. Jadi ditunjukkan dengan kata-kata, bukan ditunjukkan dengan perilaku. Jadi ayo kita misalkan langsung kita berdiskusi saja soal ini, kan judulnya diskusi ilmiah kan, seminar lah ya. Jadi ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu, sehingga yang lain kecuali pihak-pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya ayo kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Ya. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Iya. Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara tadi, karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya. Tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan.
Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Iya, Monggo. ini ilmiah versi Siap. saya. Jadi Siap. bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Misalkan, di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya, dan saya bisa membuktikannya secara indrawi, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin, Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya, bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahaskan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang waktu di Banten. Iya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman? Begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini. Misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi.
saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin. Tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah itu termasuk historiografi karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Begitu. Oke, boleh saya jawab? Iya. Begini. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi. Sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya